Assalamualaikum Bu Leni, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Pipi, selamat siang juga Bu. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya siang ini. Ya Bu, sama-sama Bu. Saya juga terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya nih buat saya. Jadi Ibu mau ngomong apa nih siang ini sama saya? Ada sih yang ingin saya sampaikan, tapi Ibu nggak terganggu ya Bu? Tidak sibuk Bu? Enggak, saya lagi enggak sibuk nih Bu Leni. Begini Bu, saya sudah ada yang mengganjal beberapa bulan inilah, adalah sekitaran 2 bulan. Sebetulnya kalau mungkin pemikiran saya itu terletak ke manajemen diri saya, tapi walau gimana pun saya rasa ada perlu juga untuk menyampaikan kepada Ibu, mana tahu ada saya ini misalnya ada yang salah persepsi atau gimana. Saya mau ngomongin ini Bu, gimana caranya agar saya ini semangat mengikuti pelatihan yang berulang-ulang diadakan di sekolah kami. Soalnya begini Bu, sekolah kami ini kan sudah menjadi sekolah penggerak. Ini karena tahun kedua ini kan mau tidak mau untuk karena peralihan atau transisi dari kurikulum K13 menjadi kurikulum Merdeka, mau tidak mau kami ini mulai dari kepala sekolah, tenaga kependidikan, termasuk kami guru-gurunya, untuk mempelajari pembuatan modul ajar, terutama kayak CPATP, asesmen, dan project lah di situ. Pokoknya komplit lah. Kalau di awal-awal saya rasa tidak masalah sih mengikuti pelatihannya, karena kan memang sudah seperti itu prosedurnya Bu, karena sekolah sudah memakai kurikulum Merdeka. Cuma di sini letak permasalahannya Bu, di awal pelatihan oke-oke aja. Di situ pelatihannya tentang pembuatan modul ajar, disitulah paling banyak waktunya, sangat menyita waktu lah. Ada beberapa kali pelatihannya itu tentang pembuatan modul ajar, karena kan guru-guru ini selaku wali kelas juga termasuk guru bidang studi. Jadi masing-masing ini ada yang belum paham termasuk saya. Tapi setelah melakukan pelatihan 1, 2 kali, 3 kali, alhamdulillah saya sudah mulai paham. Begitu juga dengan guru-guru yang lain. Jadi saya berpikir ketika mengikuti pelatihan ini sekali, 2 kali, sampai 3 kali, saya enjoy aja, semangatnya itu full Bu. Kalau semangatnya full di awal. Tapi ketika mengikuti sampai di minggu-minggu ketiga, minggu keempat, bahkan sudah lewat 1 bulan, saya lihat itu semangat saya menurun gitu loh Bu. Oh begitu Bu Leni. Baik, berarti dengan adanya percakapan singkat kita ini, apa yang Ibu dapatkan di percakapan singkat kita ini? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita ini, saya kan sudah mendatangi Ibu nih, saya ingin yang dapatkan dari percakapan kita ini, saya ingin mengikuti, ketika mengikuti pelatihan berulang-ulang ini Bu, tidak ada prosesnya, maksudnya prosesnya dalam menyusun perangkat ajar ini, saya kayak mana maksudnya ya Bu? Saya merasakan semangat, itulah yang ingin saya dapatkan. Maksudnya semangat saya kembali begitu Bu. Oh begitu. Jadi yang saya tangkap inginnya Ibu, semangat Ibu kembali seperti semula begitu ya Bu ya? Iya Bu. Aduh. Jadi gimana fokusnya Ibu supaya semangat Ibu itu kembali seperti semula Bu? Gimana ya Bu ya? Saya itu ingin ketika saya mengikuti pelatihan yang berulang-ulang ini, saya ingin
pelatihan yang pertama dan bahkan yang kedua, kalau menurut saya itu pelatihan yang pertama, yang kedua sampai ketiga itu kan biasa, masih diulang-ulang karena kan semua belum mengerti ya kan Bu, banyak juga yang belum mengerti termasuk saya gimana penyusunan pembuat CPA-TP-nya, perumusan TP-nya sampai ke bawah-bawahnya, sampai kode-kodenya segala macamnya. Saya nggak masalah di pertemuan ke-1, ke-2, ke-3, bahkan ke-4. Tetapi kalau sudah lewat 1 bulan ini, itu lagi itu yang membuat saya menurun semangatnya. Begitu, Jadi begitu. Jadi buat Bu Leni sendiri semangat seperti apa yang ingin Ibu yang ingin Ibu munculkan di diri Ibu? Ciri semangat apa yang ingin Ibu yang bagus menurut Ibu gitu? Kalau menurut saya itu Bu, ciri-ciri semangat itu kan tidak merasa jenuh. Maksudnya tidak ada rasa jenuh. Bahkan seharusnya saya bersemangat karena mendapatkan hal-hal baru atau ilmu baru atau pengetahuan yang baru. Itu menurut saya semangat itu. Terus kalau menurut saya, ini pendapat saya ya Bu ya, ciri-ciri semangat itu kan saya merasa senang, merasa enjoy mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan bahkan untuk pelatihan selanjutnya. Artinya saya merasa berinovasi untuk mencari sumber referensi lain terkait materi dari pelatihan tersebut. Artinya ketika sudah semangat saya muncul, sudah merasa senang, tidak ada rasa jenuhnya, saya semangat mencari sumber-sumber referensi lain ketika melakukan pelatihan, ketika mengikuti pelatihan-pelatihan itu. Begitu. Oh begitu Bu Leni. Jadi sebetulnya apa yang sekarang mungkin membuat Ibu Leni nggak semangat? Bu Leni? Ya Bu, ya Bu. Halo. Dengar Bu Leni? Iya Bu, dengar. Aslinya agak payah jaringan. Jadi Ya dengar Bu. Oke, jadi sebetulnya Bu Leni, ya apa sekarang yang membuat Bu Leni tak semangat tuh? Apa kemungkinan yang membuat Bu Leni tak semangat itu? Kalau boleh jujur ya Bu ya, yang membuat saya tak semangat itu karena materi dari pelatihan-pelatihan itu sudah berulang-ulang dilakukan. Menurut saya itu kan saya sudah bisa mengerjakan modul ajar, sudah mengerti penurunan TP-nya dari CP ke TP, sudah bisa membuat kode-kode untuk ATP-nya. Jadi yang membuat saya tidak semangat itu yaitu materinya itu berulang-ulang, tidak ada peningkatan materi selanjutnya. Artinya bahkan dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sampai keempat itu terus yang dibahas. Jadi di situ karena saya membayangkan pelatihan itu kan diadakan selanjutnya oleh sekolah, tetapi materi yang ada masih tetap itu juga. Itu yang membuat saya tidak semangat. Jujur, saya tidak semangat karena kalau itu diulang-ulang bahkan sampai 4 kali pertemuan. Begitu, Bu. Oh, baik Bu Leni. Jadi menurut Ibu, bagaimana idealnya seharusnya? Ketika itu terjadi, bagaimana idealnya? Kalau boleh jujur ya Bu ya, ideal itu menurut saya kayak ketika mengikuti pelatihan berikutnya, sekalipun kadang kepala sekolah telah memberikan instruksinya kepada semua guru-guru yang ada, idealnya itu menurut saya itu materi yang diberikan itu jangan itu lagi. Artinya instruktur atau siapapun yang memberikan materi itu memberikan materi secara berkelanjutan. Tidak monoton, sudah dibahas modul, dibahas lagi modul, pertemuan selanjutnya pun modul. Sampai 4 kali pertemuan, bahkan juga modul. Jadi kalau idealnya menurut saya itu yang namanya pelatihan itu kan ada tindak lanjutnya ya Bu ya.
Jadi kalau menurut saya ketika tidak ada tindak lanjut dari yang sudah kita adakan pelatihan-pelatihan itu untuk guru-guru tertentu atau semua guru lah termasuk saya, itu sangat tidak ideal menurut saya. Jadi kalau saya ini mohon maaf saya ulang lagi, idealnya itu seperti itu. Setiap materi pelatihan itu ada tindak lanjutnya, berkelanjutan, tidak di tempat, maksudnya tidak berjalan di tempat ya Bu ya. Kalau kita bahas hari ini modul, pertemuan selanjutnya juga modul, selanjutnya juga modul. Jadi kapan kita membahas asesmennya, kapan kita membahas gimana proses implementasi proyeknya ke peserta didik, gimana bentuk kolaborasinya dengan guru-guru mapel, begitu Bu. Itu menurut saya idealnya. Ada tindak lanjutnya, ada keberlanjutan, begitu Bu. Baik Bu Leni. Jadi inginnya Ibu Leni nih, bagaimana untuk bisa menumbuhkan semangat dalam mengikuti pelatihan yang diadakan sekolah Bu Leni secara berulang-ulang tersebut? Oh, saya itu ingin semangat tuh kayaknya materinya itu berkelanjutan ya Bu ya. Itu yang membuat saya semangat terlebih. Itu yang membuat saya terlebih dahulu. Semangatnya itu timbul kalau materinya sudah berulang. Ibaratkan kayak kita proses dalam pembelajaran juga ya Bu. Ketika kita ngasih materi yang sama kayak peserta didik, anak-anak itu juga akan merasa jenuh atau bosan ya kan. Itu juga yang saya rasakan. Ketika diberikan pelatihan itu terus, sedangkan sudah ada materi sebelumnya itu juga, saya merasa jenuh juga. Jadi kalau dikatakan, kalau ditanya seperti apa bentuknya kita untuk semangat, ya seperti ini, ada keberlanjutan dari materi. Terus satu lagi, ibaratkan kalau yang namanya kita sudah ada kan, kita seharusnya ataupun saya tidak menyalahkan siapapun ya, ada materi-materi dari sumber referensi lain. Artinya kita membuat satu materi, kita ambil juga dari sumbernya dari hal-hal lain. Maksudnya di situ kita gabungkan, kita kolaborasikan keterkaitan antara materi satu dengan materi dua. Artinya ketika kita ada satu contoh modul itu dan ditunjukkan juga modul yang lain, ditunjukkan juga modul yang lain yang bentuknya berbeda, itu kemungkinan akan membuat kita ini kan akan berpikir lebih kreatif, untuk guru lebih inovatif, untuk kita guru khususnya. Jadi kalau menurut saya itu begitulah yang membuat saya semangat. Begitu Bu. Baik Bu Leni, saya mengerti. Apa ada hal lain yang ada hal lain nggak yang membuat Ibu Leni bersemangat lagi dalam mengikuti pelatihan yang dilakukan sekolah Bu Leni berulang-ulang itu? Kalau menurut saya hal lain yang membuat saya semangat dari pelatihan yang berulang-ulang itu sebenarnya kayaknya yang sudah saya paparkan tadi. Yang pertama materinya berkelanjutan, yang kedua sumber materinya itu banyak dari referensi-referensi lain sehingga guru-guru yang mengikuti pelatihan ini nggak merasa jenuh dan semangatnya nggak menurun. Artinya untuk kedepannya mereka sudah berpikir, oh pelatihan berikutnya saya akan mendapatkan apa ya? Atau oh pelatihan berikutnya kira-kira apa ya bentuk implementasinya nanti kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Itu hal lainnya mungkin kayak gitu aja lah Bu. Iya, itu aja. Kalau ada pelatihan dalam minggu-minggu dekat ini, apa yang akan Bu Leni lakukan? Iya, ya juga ya Bu ya. Kalau ada pelatihan nanti dalam minggu dekat ini gimana ya? Iya. Bosan atau gimana lagi jenuh? Kalau menurut saya, kalau ada pelatihan di dalam minggu dekat ini yang diinstruksikan oleh kepala sekolah lagi, sebetulnya terjadwal sih Bu. Cuman kadang ada hal-hal urgen, kami tuh kadang ada pelatihannya mendadak gitu. Tapi kalau sekiranya dalam minggu dekat ini ada pelatihan lagi yang berulang-ulang lagi, saya tuh kayaknya tidak akan sanggup lagi mengikutinya, tapi saya akan terlebih dahulu bisalah saya sosialisasikan dulu kepada kepala sekolah terkait permasalahan saya ini. Kemungkinan saya akan menyampaikan ke kepala sekolah perihal permasalahan saya, yaitu
saya ingin materinya dari pelatihan 1 dan pelatihan 2 dan selanjutnya itu berkelanjutan, yang artinya ketika sudah ada materi yang dibahas dan beberapa guru sudah paham, bolehlah dilanjut lagi. Itu permasalahan yang pertama yang ingin saya sampaikan ke kepala sekolah. Terus yang kedua, saya juga akan menyampaikan terkait sumber referensi lain. Artinya ketika memberikan materi nanti bolehlah diberikan sumber referensi lain kepada guru-guru yang mengikuti pelatihan. Artinya agar guru-guru ini lebih berkreasi, lebih inovatif. Jadi dia mikirnya nggak satu produk aja, nggak satu modul aja bentuknya, nggak bentuk yang satu ini aja. Begitu. Yang kedua, yang ketiga, saya akan juga mensosialisasikan kepada rekan-rekan sejawat. Kadang mungkin begini ya Bu ya, permasalahan ini kadang mungkin bukan dari saya saja, ada juga mungkin beberapa guru yang merasakan seperti yang saya rasakan. Artinya penurunan semangat karena yang dibahas itu terus. Jadi yang pertama tadi saya akan sosialisasikan dulu kepada kepala sekolah terkait permasalahan saya. Yang kedua, saya akan sosialisasikan juga kepada rekan sejawat juga. Kayaknya itu aja, Bu. Baik, Bu Leni. Apa ada yang membantu Ibu di area itu? Kalau untuk di area itu kayaknya yang membantu saya kemungkinan ya Bu ya, kemungkinan rekan sejawat atau rekan sesama guru. Karena walau gimana pun rasanya ketika implementasi langsung kepada peserta didik atau yang mengikuti pelatihan ini kan rata-ratanya guru, sekalipun ada tenaga kependidikan di situ. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk implementasi secara langsung kepada peserta didik ini kan guru. Jadi untuk di area itu saya akan meminta bantuan juga kepada rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah saya. Mungkin musyawarahnya sekalipun nggak harus membuka sosialisasi secara besar-besarnya Bu ya, kemungkinan bisa saya coba dengan ngomong dari hati ke hati dengan beberapa guru yang ada di kantor majelis guru, begitu Bu. Baik Bu Leni. Jadi di titik ini apa yang udah Bu Leni dapatkan dari percakapan kita ini? Yang sudah saya dapatkan dari percakapan kita ini dari awal tadi sampai akhir ini sehingga sampai saat ini percakapan sekarang, saya sudah memahami kondisi saya sepenuhnya. Yang artinya tadi di mana tadi saya kurang semangatnya kan ketika mengikuti pelatihan yang monoton menurut saya, di mana materinya itu saja. Jadi ketika tadi saya sampaikan kepada Ibu perihal permasalahan saya tadi, ada titik terangnya, artinya ada titik temu yang saya dapatkan. Kira-kira seperti ini, atau mungkin memang seperti ini. Saya harus mensosialisasikan terlebih dahulu kepada kepala sekolah terkait permasalahan saya, di mana tadi permasalahan saya itu saya ingin materinya diganti tiap atau topiknya diganti tiap pelatihan, dan kalau bisa materinya itu sumbernya berdasarkan dari referensi-referensi lain, bukan hanya satu sumber. Itu yang saya dapatkan. Yang kedua, saya juga kemungkinan akan mensosialisasikan permasalahan saya dengan rekan-rekan sejawat atau rekan-rekan sesama guru yang ada di majelis guru untuk kemungkinan menghadapi pelatihan-pelatihan yang akan kami jumpai kemungkinan di waktu-waktu mendatang, begitu Bu. Baik Bu Leni, kira-kira kapan itu semua akan Bu Leni kerjakan atau Bu Leni lakukan? Seperti mensosialisasikan sama rekan sejawat atau berembuk sama kepala sekolah, kira-kira kapan mau Ibu laksanakan?
Kemungkinan saya akan melaksanakan hal itu dalam waktu dekat sih Bu, karena kemungkinan tergantung itunya juga. Kalau dalam kadang biasanya ya Bu ya, yang namanya kabar-kabar mengenai akan ada pelatihan itu kan cepat tersebar. Jadi istilahnya kalau dalam minggu-minggu ini akan kalau ketika saya dengar ada kabar akan diadakan pelatihan lagi, saya akan melaksanakan yang telah saya ucapkan tadi, sosialisasi ke kepala sekolah, sosialisasi ke rekan sejawat, itu aja Bu. Insya Allah dalam minggu ini. Baik Bu Leni, berarti Bu Leni udah mencapai satu kata bahwasanya insya Allah Bu Leni akan mengerjakan atau mensosialisasikannya dalam waktu dekat, yaitu dalam minggu ini ya Bu Leni ya. Jadi Bu Leni, saya tunggu cerita Ibu minggu depan ya, bagaimana kelanjutan dari sosialisasi dan sama rekan sejawat, baik rekan sejawat maupun kepala sekolahnya. Jadi saya mau dengar Bu Leni menceritakan tentang semangat baru Bu Leni kembali ke bagaimana mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh sekolah. Oke Bu Leni, semangat terus ya Bu Leni. Semangat Bu. Semangat Bu ya. Terima kasih ya Bu Titi sudah memberikan waktunya. Sama-sama Bu Leni. Permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Bu Leni. Oke. Gantian Bu. Kita lagi. Oke, gantian lagi. Oke, fokus ya Bu Leni. Fokus dong. Oke ya, ready? Tunggu ya Bu ya, sebentar ya. Tunggu ya Bu, Mama geser kipas. Terganggu ke situ suaranya Bu? Enggak Bu. Oke. Tunggu ya Bu, bentar. Oke Bu. Assalamualaikum Bu Leni. Selamat siang. Sehat Bu Leni? Gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam. Selamat siang juga Bu Pipi. Alhamdulillah sehat. Bu Pipi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tumben nih Bu Pipi ke sekolah. Ada apa Gimana nih Bu? Lagi sibuk nggak Bu Leni nih? Kebetulan tidak sih Bu Pipi. Setelah ini kelas saya masuk pembelajaran burung bidang studi kok. Ibu mau ngomongin apa nih pada siang ini? Wajah Ibu kayaknya agak-agak lain daripada biasanya nih. Memangnya kelihatannya Bu Leni, muka saya berbeda. Iya, kelihatan lah Bu Pipi. Biasanya yang semangat. Tiba-tiba seperti apalagi kalau sampai menjumpai saya ke sekolah ini. Bu Pipi nggak ada jam pembelajaran masuk nih. Kebetulan hari ini kami pulang cepat Bu Leni. Tadi ada rapat di sekolah. Jadi makanya saya karena ada waktu luang, saya cari Bu Leni ke sekolah Bu Leni. Di mana ya Bu Leni kira-kira kita bisa duduk, ngobrol gitu berdua? Oh, gimana kalau kita ke kantin aja sambil minum jus? Kebetulan kantin sepi tuh Bu. Siswa kan sedang masuk kelas. Gak apa-apa Bu Pi? Oke. Oke, baiklah Bu. Kebetulan saya juga haus kan hari siang terik kayak gini. Ayo Bu Leni yuk. Oke. Bu Leni, terima kasih ya Bu Leni sudah meluangkan waktunya untuk saya. Terus bisa naktir saya minum jus di kantin ini gitu. Jadi gini Bu Leni. Ya, siap saya gini Bu Leni, saya mau omongin tentang siswa saya di kelas gitu Bu Leni. Oke, siap Bu. Mudah-mudahan nanti saya bisa mencerahkan ya Bu ya.
Iya, Bu. Saya berharap bisa dapat pencerahan dari cerita ini. Ya. Oke, nah Bu Pipi, dari pembicaraan kita kali ini, Ibu Pipi apa nih yang mau disampaikan? Saya ingin mencari solusi siswa saya di kelas, Bu Leni. Gini, saya ini kan termasuk tahun kedua berada di SD saya, tempat saya mengajar sekarang. Sebelumnya Ibu kan tahu, saya mengajar di SMP, mata pelajaran matematika. Tapi Ah ya, walaupun saya mengajar di SMP mata pelajaran matematika dan menjadi wali kelas, saya bisa dikatakan masuk ke dalam kelas saya itu hanya pembelajaran matematika saja, tidak setiap hari dan hanya pada jam pembinaan wali kelas kalau di SMP. Jadi tak sama dengan sekarang saya berada di SD ini. Senin sampai Sabtu saya masuk kelas kecuali bidang studi gitu kan Bu Leni. Jadi saya merasa dilema begitu Bu Leni. oke baik Bu Pipi. Jadi kalau boleh tahu nih, Bu Pipi dilemanya apa, Bu? Gini Bu Leni, saya dilemanya nih dalam mengajar anak SD ini Bu, saya kewalahan. Apalagi saat mengajar mata pelajaran matematika. Jadi kalau gitu Ibu Pipi bisa mendeskripsikan lebih jauh dilema seperti apa yang Ibu Pipi hadapi di dalam kelas. Di saat saya harus masuk kelas saya setiap hari, tentunya juga saya pasti akan mengajarkan matematika kan Bu Leni sama siswa saya. Nah, dalam pembelajaran matematika ini, siswa saya tuh selalu menolak dengan berbagai alasan. Oh begitu Bu Pipi. Jadi siswa di kelas Ibu nolak belajar matematika dengan berbagai alasan seperti apa itu Bu? Alasannya yang seperti apa? Mereka sering kadang berkata mengalihkan supaya nggak belajar MTK tuh bilang, Bu, belajar tema aja, Bu. Temanya banyak PR nih, Bu. Belum diperiksa nih, Bu. Belum dikoreksi, Bu. Terus ada juga yang bilang, Bu, matematika lagi, Bu, belajar sekarang. Semalam kan udah, Bu. Bosan lah, Bu. Jadi dilema saya, Bu Leni, menghadapi anak-anak ngomong seperti itu, gitu. Oh begitu Bu. Jadi dalam percakapan singkat kita ini Bu, apa yang Ibu harapkan dari hasil percakapan kita ini? Untuk siswa Ibu Yang di kelas khususnya Bu. Yang saya inginkan siswa saya di kelas itu menyukai pelajaran matematika, Bu Leni. Secara matematika dari dulu kan sangat tidak disukai oleh sebagian besar siswa di sekolah. Jadi di situ saya agak merasa sedih. Padahal kan Bu Leni tahu, seandainya kita menyukai suatu lagu, sesusah apapun lirik lagunya, sepanjang apapun ya kan Bu Leni alinianya, pasti kita sanggup untuk menghafalnya sampai dapat. Karena kenapa? Karena kita udah cinta, udah suka sama lagu itu. Betul kan Bu Leni? Iya betul Bu, iya betul. Jadi, Nah, itulah jadi nah, gini Bu Leni, jadi saya tuh ingin siswa saya menyukai matematika tersebut seperti menyukai lagu itu gitu. Jadi gimana pun kita akan mengusahakan menghafal liriknya. hmm. Jadi kalau menurut Bu Pipi, apa yang menyebabkan siswa Ibu bisa dikatakan tidak menyukai pelajaran matematika? Menurut saya setelah 2 tahun saya menjalani mengajar anak SD, rata-rata siswa tersebut eee, bukan tidak suka ya Bu Leni, tapi melainkan takut. Misalnya takut, dimarahin guru ketika tidak hafal perkalian di sekolah. Jadi adanya rasa takut di dalam dirinya itu
yang membuat mereka tuh, enggan belajar matematika. Gimana mereka mau suka, mau cinta sama matematika, mendengarkan kalimat matematika aja mereka udah takut gitu. Jadi rasa seperti itulah yang mereka pupuk setiap hari, yang mereka tanamkan di dalam hati mereka. Sehingga matematika itu menjadi momok bagi mereka sampai saat ini. Begitu Bu Leni. Kalau gitu Bu, apa ada faktor lain lagi menurut Bu Pipi yang mempengaruhi mereka tidak menyukai matematika Bu? Apa ada faktor lain lagi? Nah, ini juga Bu Leni. Saya merasa faktor yang mendasar tuh ada. Saya berpikir selama ini siswa ini dihadapkan oleh pembelajaran satu arah, seperti metode ceramah, sehingga pembelajaran itu monoton. Nah, tambah lagi matematika itu membosankan bagi mereka. Yang awalnya menurut mereka matematika itu sulit, tambah lagi monoton pembelajarannya satu arah, ceramah, ya makin sukar mereka untuk mendapatkan trik matematika itu seperti apa. Baik, baik Bu Pipi. Lalu apakah seluruh siswa di kelas Ibu tidak menyukai pelajaran matematika? Seluruhnya tuh. Menurut Ibu kira-kira berapa persentase kesukaan dan ketidaksukaan mereka terhadap pelajaran matematika? Menurut Bu Pipi. Memang tidak seluruh siswa ya Bu Leni yang tidak menyukai pelajaran matematika tersebut. Tapi kebanyakan iya, persentasenya mungkin bisa dihitung itu 30% yang suka matematika, 70% yang tidak suka. Oh gitu. Terus bagaimana reaksi Bu Pipi ketika mengetahui persentase itu? Ya awalnya sedih lah ya Bu Leni. Jangankan presentasi 80-20, 80 menyukai, 20 tidak. Bahkan 50-50 pun tidak dalam kelas itu. Jadi yang saya pikirkan itu bagaimana ya Bu Leni menumbuhkan rasa suka di hati mereka terhadap pembelajaran matematika itu. Oke, Ibu Pipi. Jadi Ibu Pipi sekarang inginnya bagaimana untuk menaikkan persentase siswa sehingga menyukai pelajaran matematika di kelas Ibu Pipi? Selama 2 tahun berjalan saya mengajar di SD, saya mencoba memetakan kenapa siswa di SD saya enggan belajar matematika. Ternyata selain mereka malas dan menjadi momok matematika ini, faktor lingkungan keluarga juga mempengaruhi ternyata Bu Lini. Oh, jadi menurut Ibu lingkungan keluarga yang seperti apa itu yang mempengaruhinya? Jadi saya telusuri ya Bu Leni ya, siswa-siswa di SD saya itu kan mayoritas orang tuanya petani sawit. Jadi siswa itu jarang didampingi untuk belajar di rumah. Misalnya minimal membantu bisa perkalian 1 sampai dengan 10 sebagai pondasi dasar di pelajaran matematika boleh nih. Bahkan ada orang tua yang pagi sudah berangkat bekerja ke ladang sebelum anaknya berangkat sekolah. Nah, siswa saya ini kurang mendapat perhatian sepertinya dari orang tuanya tentang pembelajarannya di sekolah. Menurut saya itu faktornya juga, Bu Leni. Oh, begitu. Jadi menurut Bu Pipi tidak hanya faktor internal dari dalam diri siswa berarti ya, tetapi faktor eksternal juga mempengaruhi siswa ibu sampai tidak menyukai pelajaran matematika. Iya, Bu Leni, betul. Faktor eksternal itulah yang lebih mendukung faktor internal dari siswa saya sehingga tak suka pelajaran matematika, anti sama angka-angka atau hitungan-hitungan begitu, Bu Leni. Oke, baik Bu Pipi. Setelah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan siswa Bu Pipi tidak menyukai pelajaran matematika ya, rencana Ibu Pipi apa? Nah, boleh nih, rencana saya itu kan awalnya dengan bekal yang saya bawa dari sekolah lama saya di SMP. Nah, dulu kan saya di sekolah lama saya itu kebetulan sekolah lama saya itu kan menjadi sekolah mitra dari Tanoto Foundation. Nah, sehingga banyak pembelajaran menarik yang saya serap dari Tanoto itu, Bu Leni.
Oh, bagus, bagus. Berarti ya Bu Pipi ya, mantap berarti bisa bekerja sama dengan Tanoto Foundation ya. Bisa Ibu ceritakan lebih lanjut enggak? Bagaimana pembelajaran yang lainnya menarik seperti bagaimana pembelajaran yang menarik tersebut itu, Bu? Nah, kalau yang saya dapatkan dari Tanoto Foundation itu, Tanoto Foundation itu memperagakan bagaimana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa Bu Leni, yang bisa menarik minat siswa di kelas sehingga mereka semangat dalam pembelajaran. Bisa Ibu Pipi ceritakan lebih lanjut, Bu? Nah, begini Bu Leni, salah satu pembelajaran yang menyenangkan siswa tersebut yaitu menggunakan alat peraga dalam pembelajaran. Nah, berbekal pengalaman saya sebagai sekolah mitra di sekolah lama di Tanoto Foundation, nah, saya mencoba menggunakan alternatif pembelajaran matematika yang menyenangkan bagi siswa di SD saya sekarang ini, Bu Leni. Di situ saya mencoba menggunakan alat peraga sebagai media bantu dalam pembelajaran saya di kelas. Nah, di tahun pertama saya mengajar, ada respon siswa terhadap alat peraga yang saya berikan. Iya. Ya, yang saya berikan ya kan Bu Leni, terus uh, terus nah terus mereka itu, bentar boleh nih, pusing saya boleh nih. Ya, notabene siswa saya itu ternyata dengan menggunakan alat peraga, mereka menjadi cepat tahu, cepat mudah mereka untuk mendapatkan eh, pembelajaran yang menarik itu, begitu Bu Leni. Yang notabene Oh, selama ini siswa tersebut kan menggunakan metode ceramah oleh iya. guru-guru sebelumnya, begitu Bu. Bu Pipi, sejauh ini Ibu sudah dapat pencerahan apa? Yang saya dapatkan bahwa siswa saya di SD ini lebih tertarik Bu Leni menggunakan alat peraga daripada hanya pembelajaran yang satu arah yang selama ini mereka jalani yaitu dengan metode ceramah Bu. Oke, Ibu. Berarti alat peraga seperti apa yang Ibu berikan kepada siswa itu? Alat peraganya seperti misalnya perkalian memakai penjumlahan tutup botol atau belajar mengenai sudut, saya menggunakan alat peraga dari jam karton. Nah, begitu Bu Leni. Setelah Bu Pipi menggunakan alat peraga tersebut, bagaimana reaksi siswa Ibu, Bu Pipi? Alhamdulillah progresnya bagus Bu dari respon dan yang awalnya tidak suka menjadi menyukai pembelajaran matematika itu Bu Leni. Dari mana Ibu mendapatkan ide-ide menggunakan alat peraga sebagai media pembelajaran di kelas Ibu? Ide-idenya dari mana, Bu? Nah, saya mendapatkannya itu dari YouTube, dari Google. Jadi dari situ saya mendapatkan ide-ide menggunakan alat peraga, Bu. Oh, bagus ya Bu Pipi. Memang rata-rata di mana kita mengajar siswa memang banyak yang tidak menyukai pelajaran matematika ya. Terus apakah ada pihak-pihak yang membantu Ibu dalam membuat alat peraga atau menemukan ide-ide alat peraga apa yang Ibu sesuaikan dengan materi pembelajaran Ibu di kelas? Apa ada yang Uh, membantu Ibu? yang ada kalau siswa-siswa saya itu membantu mempraktekkan atau membantu saya membuat alat-alat peraga tersebut sehingga mereka juga termotivasi dan semangat Bu Leni. Oke, untuk selanjutnya apa rencana Ibu Pipi? Apakah selalu menggunakan alat peraga sebagai media pembelajaran di kelas, Bu? Nah, kalau saya rencana tidak lanjut saya itu tidak hanya menggunakan alat peraga berupa potongan-potongan kardus bekas, rencana saya bisa menggunakan audiovisual, menggunakan infokus atau benda bergerak, jadi mereka bisa melihat, memancing minat mereka dalam pembelajaran matematika itu, Bu Leni. Wah, sangat bagus berarti ya, Bu ya. Kira-kira kapan waktu pelaksanaan menggunakan media audiovisual ini, Bu Pipi? Mudah-mudahan bisa saya laksanakan minggu depan ya Bu Leni. Sekalian saya bisa berbagi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah bagaimana pembelajaran yang menyenangkan tentang matematika itu Bu Leni.
Apa ada rencana lain yang ingin Ibu lakukan di sekolah, Bu? Rencana saya itu eh, mensosialisasikan lebih lanjut tidak hanya di kelas saya tetapi di seluruh siswa di sekolah saya bagaimana pembelajaran matematika yang menyenang itu bagi siswa Bu Leni, tentunya dengan awalnya mensosialisasikan kepada rekan sejawat saya. Semangat sekali ya Bu Pipi ya, dalam Iya, menerapkan Bu. pelajaran matematika yang menyenangkan bagi siswa di kelas Ibu, bahkan di sekolah Ibu ya. Iya, Bu. Semoga, Bu. Semangat. Oke, kira-kira dalam minggu depan kalau sudah ada progresnya, gimana nih Bu Pipi? Kalau udah ada progresnya, kita janjian ketemuan lagi ya Bu Leni, biar saya ceritakan bagaimana kelanjutan terhadap sosialisasi pembelajaran matematika ini di kelas saya, baik di kelas maupun di sekolah saya Bu Leni. Oke, jadi kita minggu depan ketemuan lagi ya nih Bu Pipi, tapi sekalian makan-makan ya kalau bisa. Oke Bu Leni, baik. Nanti saya yang traktir lagi ya Bu Leni ya. Oke. Baik Bu Leni, terima kasih ya Bu Leni atas waktunya dan jusnya. Sama-sama Bu Pipi, terima kasih banyak juga. Semoga bermanfaat ya. Saya tunggu ya minggu depan ceritanya, Mas. Saya mau dengar gimana respon yang lain, gimana progres Ibu yang sudah Ibu jalankan untuk minggu ke depannya. Oke? Kita pulang Baik, ya Bu ya. Oke Bu, siap. Makasih Bu Leni. Sama-sama Bu. Sopan santun anak Melayu, senyum terukir bila disapa. Dalam pantun ukirim rindu mengalir di dalam kata.